Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak Dr. Muhammad Sobri MPD, Bapak Ibu rekan-rekan pasca sarjana yang saya hormati, izinkanlah saya Haji Rahmat Zakir membahas makalah dengan judul Komunikasi dalam Proses Manajemen Pendidikan. Komunikasi dalam proses manajemen pendidikan dilatar belakangi bahwa komunikasi adalah sebuah sarana hubungan antara seseorang dengan orang lain. Komunikasi melibatkan dua unsur, yaitu pemberi informasi dan penerima informasi. Dengan adanya komunikasi, maka terjadilah hubungan sosial. Karena manusia itu adalah sebagai makhluk sosial, di antara yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, sehingga terjadi interaksi timbal balik. Adapun tujuan dan unsur-unsur komunikasi. Menurut Maman Ukas, tujuan komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan menyebarkan maksud daripada suatu usaha. Yang kedua, mengembangkan rencana-rencana untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, mengorganisasikan sumber-sumber daya manusia dan sumber daya lainnya supaya lebih efektif dan efisien. Yang keempat, memilih, mengembangkan, menilai daripada anggota-anggota dalam suatu organisasi. Kemudian yang kelima, memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan menciptakan suatu iklim kerja di mana setiap orang mau memberikan kontribusi di dalam berkomunikasi. Kita akan bahas komunikasi dalam manajemen pendidikan. Komunikasi dalam manajemen pendidikan terjadi antara guru dan murid atau antara dosen dan mahasiswa. Dalam manajemen pendidikan terjadi proses manajerial yang mana dalam menjalankan fungsinya, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, pengawasan, dalam tahap-tahap proses tersebut, maka dibutuhkanlah komunikasi, sehingga komunikasi masuk dalam semua tahap-tahap dari proses manajerial. Dalam dunia pendidikan, tujuan yang ingin dicapai adalah mengubah perilaku. Maka berbagai pendekatan teoritis maupun praktis tentang perubahan perilaku di dunia pendidikan dikomunikasikan dan dikenal dengan teori belajar. Dengan kata lain, tidak ada perilaku pendidikan yang tidak dilahirkan oleh komunikasi. Karena dalam proses belajar mengajar terjadi interaksi antara pendidik dan peserta didik, antara peserta didik dengan peserta didik, dan antara pendidik dengan peserta didik. Sudah disebutkan bahwa tidak mungkin mendidik manusia tanpa berkomunikasi atau memberi pelajaran tanpa berbicara. Jadi proses pendidikan pasti tidak terlepas dari komunikasi. Inilah yang dimaksud dengan komunikasi memiliki fungsi sebagai pendidik. Sebagaimana dikatakan oleh Effendi dalam bukunya bahwa komunikasi berfungsi sebagai informasi, edukasi, dan reaction. Selanjutnya, pendapat dari Oteng Sutisna mengumpulkan bahwa dalam proses komunikasi tentunya memerlukan unsur-unsur komunikasi, yaitu harus ada sumber, yaitu orang yang komunikator, seorang komunikator yang mempunyai sejumlah kebutuhan, ide, informasi yang harus diberikan. Kemudian yang kedua, harus ada suatu maksud yang hendak dicapai, yang umumnya biasanya dinyatakan dalam kata-kata, perbuatan oleh komunikasi yang harus dicapai. Kemudian yang ketiga, suatu berita dalam suatu bentuk diperlukan untuk menyatakan fakta, perasaan, atau ide yang dimaksud untuk membangkitkan respon di pihak orang-orang kepada siapa berita itu ditujukan. Yang keempat,
harus ada saluran yang menghubungkan antara komunikator atau sumber berita dengan penerima berita. Yang kelima, harus ada penerima berita. Akhirnya, harus ada umpan balik atau respon di pihak penerima berita. Umpan balik memungkinkan sumber berita untuk mengetahui apakah berita itu telah diterima dan diinterpretasikan dengan baik, betul, atau tidak. Proses komunikasi akan berjalan dengan baik dan efektif jika ide, gagasan, dan informasi yang dimiliki secara bersama-sama oleh manusia yang terlibat dalam perilaku komunikasi. Inilah pembahasan kita mengenai komunikasi dalam manajemen pendidikan. Kesimpulan kami adalah komunikasi dalam manajemen pendidikan adalah mutlak dibutuhkan. Tanpa komunikasi yang baik dan benar, maka kita tidak bisa berhubungan dengan satu sama lain dalam segala hal dan selama hidup terus berlangsung. Secara sederhana, komunikasi dalam manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai komunikasi yang terjadi dalam mengatur, merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, dan mengontrol jalannya pendidikan. Dengan demikian, proses perjalanan pesan atau informasi yang merambah ke bidang atau peristiwa pendidikan berjalan dengan baik dan benar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.